Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pada beberapa waktu terakhir, data mulai menunjukkan perkembangan yang kurang baik pada beberapa indikator kasus. Hal ini sudah seharusnya menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama mengingat kunci keberhasilan pencegahan lonjakan kasus adalah kesigapan penanganan sedini mungkin. Perkembangan ini sudah merupakan alarm dini dan sudah sepatutnya kita menetapkan target pengendalian kasus agar tetap terkendali. Pertama, dalam 14 hari terakhir, terlihat tren peningkatan kasus positif. Meskipun peningkatan harian ini cenderung fluktuatif, namun penambahan kasus harian terakhir telah mencapai angka 404. Meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan kasus harian 2 minggu sebelumnya, yaitu hanya 136 kasus. Terlebih lagi, angka ini tergolong cukup tinggi mengingat penambahan kasus positif sebesar 400 kasus terakhir terjadi pada bulan November 2021. Kedua, tren peningkatan juga terlihat pada jumlah kasus aktif harian. Peningkatan ini teramati setidaknya dalam seminggu terakhir. Jika pada minggu lalu jumlah kasus aktif adalah sebesar 4.300 kasus, per 5 Januari 2022 jumlah kasus aktif naik menjadi 4.800. Ketiga, positivity rate atau proporsi orang yang dideteksi positif dari keseluruhan orang yang dites juga menunjukkan tren kenaikan. Serupa dengan peningkatan kasus positif, kenaikan positivity rate memang cenderung fluktuatif jika dilihat dari hari ke hari. Meskipun demikian, tren kenaikannya sudah dapat teramati. Jika pada 2 minggu lalu positivity rate harian adalah sebesar 0,07%, saat ini meningkat menjadi 0,19%. Keempat, peningkatan terlihat pula pada angka nasional keterisian tempat tidur atau BOR isolasi di rumah sakit rujukan. Kenaikan yang terjadi pada BOR isolasi konsisten terjadi dalam 14 hari terakhir. Jika pada 2 minggu lalu keterisian tempat tidur isolasi hanya sebesar 1,38%, saat ini telah meningkat menjadi 3,35%. Adanya peningkatan pada 4 indikator tersebut, yaitu kasus aktif, kasus positif, positivity rate, serta BOR isolasi, merupakan fakta bahwa telah terjadi peningkatan penularan di masyarakat. Artinya, jika tidak dikendalikan sejak saat ini, jumlah orang positif yang meningkat ini dapat menulari lebih banyak orang dan berpotensi menimbulkan kenaikan kasus yang lebih tinggi lagi di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah pengendalian segera untuk mencegah hal tersebut terjadi dengan memasifkan testing dan tracing, serta mengoptimalkan kembali kerja posko untuk menggalakkan kedisiplinan protokol kesehatan 3M. Meskipun terjadi kenaikan pada 4 indikator tersebut, terdapat 2 indikator yang justru menunjukkan tren penurunan, yaitu yang pertama, angka kematian harian menunjukkan tren penurunan dalam 14 hari terakhir. Walaupun angka kematian harian cenderung fluktuatif, tren penurunan teramati dalam 2 minggu ini. Jika pada 2 minggu lalu angka kematian adalah 8 dalam sehari, saat ini angka kematian adalah sebesar 4 orang dalam sehari. Kedua, angka keterisian tempat tidur atau BOR untuk keperluan ICU yang juga menunjukkan tren penurunan setidaknya dalam 10 hari terakhir. Sementara BOR untuk isolasi mengalami peningkatan, BOR untuk ICU justru mengalami penurunan. Jika dalam 10 hari ke belakang keterisian BOR ICU adalah 3,95% dalam 1 hari, angka ini konsisten mengalami penurunan hingga saat ini hanya sebesar 3,23% dalam sehari. Adanya tren kenaikan dan penurunan pada indikator-indikator yang sudah disebutkan tersebut menunjukkan adanya tingkat penularan
dan jumlah orang positif yang tidak diikuti dengan kebutuhan perawatan dan kematian. Hal ini menunjukkan kasus yang saat ini terjadi cenderung tidak bergejala atau bergejala ringan. Hal ini dapat terjadi karena dua hal, yaitu karakteristik varian Omikron yang saat ini beredar dan menginfeksi masyarakat yang cenderung bergejala ringan dan tanpa gejala, serta yang kedua, kekebalan yang terbentuk di masyarakat baik akibat tertular maupun yang dipicu oleh vaksinasi. Namun, fenomena ini tentu perlu untuk dipelajari lebih lanjut dengan metode penelitian yang baik dan benar sebelum dapat disimpulkan sebabnya. Meskipun demikian, penting untuk tetap berupaya menurunkan peningkatan kasus yang sudah mulai terjadi. Secara teori yang didukung pula dengan beberapa hasil studi menyatakan bahwa potensi munculnya varian baru lebih tinggi seiring tingginya tingkat penularan. Memberi ruang bagi virus untuk menular sama dengan memberi kesempatan bagi virus untuk bermutasi menjadi varian baru. Selain itu, kita perlu menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan fasilitas dan sumber daya kesehatan, serta yang terpenting, memberi celah untuk penularan semakin meluas sama dengan menempatkan kelompok rentan dalam risiko yang lebih tinggi. Bukan tidak mungkin kelompok rentan tersebut adalah orang-orang terdekat yang kita cintai. Apabila dilihat pada tingkat provinsi, nyatanya sudah ada beberapa provinsi yang menunjukkan perkembangan yang kurang baik dari sisi penambahan kasus aktif dalam 4 minggu terakhir, yaitu sebagai berikut: DKI Jakarta dan Kepulauan Riau mengalami kenaikan kasus aktif dalam 4 minggu berturut-turut. Kalimantan Selatan mengalami kenaikan kasus aktif dalam 3 minggu berturut-turut. Aceh, Sumatera Utara, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, serta Papua mengalami kenaikan dalam 2 minggu terakhir. Perlu diperhatikan bahwa pada beberapa daerah, data kenaikan kasus banyak dikontribusikan oleh pencatatan kasus dari pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga juga terus mengupayakan seluruh tahapan pelaksanaan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dilaksanakan dengan baik untuk mencegah penularan lokal dari orang positif, apalagi yang terinfeksi varian Omikron. Tentunya hal ini hanya dapat berhasil dengan peran serta masyarakat yang patuh menjalankan aturan karantina yang sudah ditetapkan. Penting pula untuk setiap daerah untuk mencegah agar importasi kasus ini tidak lolos ke masyarakat, serta melakukan langkah pengendalian apabila terjadi indikasi transmisi komunitas sedini mungkin. Kedisiplinan protokol kesehatan di tempat umum dan bagi pelaku perjalanan juga perlu untuk selalu diawasi dan ditegakkan untuk mencegah semakin meluasnya penularan. Terlebih pula, seperti yang kita ketahui, biasanya kenaikan kasus mulai terlihat 2 minggu setelah periode libur panjang, di mana masyarakat banyak melakukan kegiatan yang memicu penularan. Untuk itu, mohon antisipasi kepada seluruh pemerintah daerah terhadap kemungkinan kenaikan kasus pada beberapa minggu ke depan sebagai dampak dari periode Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kebijakan mobilitas luar negeri terkini. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2021 tentang penetapan status faktual pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Indonesia, Presiden menyatakan bahwa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang merupakan global pandemic sesuai dengan pernyataan World Health Organization secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia. Untuk saat ini, kita perlu tetap beraktivitas menyesuaikan dengan kondisi kasus COVID-19 demi keamanan dan keselamatan masyarakat Indonesia. Salah satunya yang terus dipantau dan dievaluasi adalah peraturan pelaku perjalanan luar negeri yang secara alamiah
membuka peluang importasi kasus dengan catatan jika tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan mobilitas selalu ditinjau dan terkini pemerintah mengeluarkan surat edaran Satgas nomor 1 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri dan surat keputusan Ketua Satgas nomor 2 tahun 2022 tentang pintu masuk atau entry point, kemudian tempat karantina dan kewajiban RT-PCR bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri. Pada prinsipnya, penyesuaian penting yang diatur dalam kebijakan terbaru tersebut diantaranya, pertama, menambah Prancis dalam deretan negara asal kedatangan WNA yang tidak boleh memasuki Indonesia untuk sementara waktu akibat kasus Omikron yang cukup tinggi, di mana per 5 Januari jumlah kasus yang terdeteksi telah mencapai 2.838 kasus varian Omikron. Yang kedua, menyesuaikan waktu karantina dari 14 hari menjadi 10 hari bagi pelaku perjalanan yang setidaknya 14 hari terakhir berada pada negara dengan transmisi komunitas akibat varian Omikron dan negara-negara di sekitarnya, serta jumlah kasus bervarian Omikron yang telah mencapai angka lebih dari 10.000 kasus. Sedangkan kewajiban karantina 10 hari disesuaikan menjadi 7 hari bagi negara asal kedatangan di luar kategori yang disebutkan sebelumnya. Ketiga, menyesuaikan waktu tes ulang PCR kedua yaitu pada hari ke-9 bagi pelaku perjalanan dengan kewajiban karantina 10 hari dan tes ulang pada hari ke-6 bagi pelaku perjalanan dengan kewajiban karantina 7 hari. Berdasarkan 3 studi ilmiah dari Russell dan kawan-kawan tahun 2021, Ashcroft dan kawan-kawan tahun 2021, dan Wells dan kawan-kawan tahun 2020, bahwa karantina selama 7 hari yang dibarengi dengan entry dan exit test sudah cukup baik mengurangi potensi transmisi lokal hingga di bawah 25%. Keempat, melakukan pengubahan teknis hak mengajukan tes pembanding RT-PCR bagi pelaku perjalanan setelah tes ulang kedua RT-PCR melalui pembiayaan mandiri. Nantinya, pelaku perjalanan wajib melakukan tes pembanding dan pemeriksaan pembanding dengan metode deteksi molekuler yang mampu melihat kegagalan deteksi gen S atau SGTF yang umumnya merupakan indikasi kasus SARS-CoV-2 varian B11529 secara bersamaan demi men-screening kasus Omikron dengan baik. Selain itu, lokasi lab pembanding dapat dilakukan di tempat tambahan, yaitu Balitbangkes dan laboratorium pemerintah lainnya seperti BTKL, Labkesda, dan lab rujukan lainnya demi meningkatkan aksesabilitas melaksanakan tes pembanding bagi tiap pelaku perjalanan. Yang kelima, berdasarkan arahan Presiden pada rapat terbatas di tanggal 3 Januari 2022, maka dilakukan pembatasan pemberian dispensasi untuk menjalani karantina. Khusus untuk pengajuan berbagai bentuk dispensasi, maka bagi warga negara Indonesia yang dalam keadaan mendesak dengan alasan kondisi kesehatan yang mengancam nyawa atau kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus dan kedukaan seperti anggota keluarga inti meninggal, kemudian bagi WNA, yaitu Kepala Kantor Perwakilan Asing maupun WNA dengan visa diplomatik atau dinas, pejabat asing setingkat menteri ke atas, pendatang dengan skema TCA, delegasi negara G20, dan orang terhormat dan terpandang seperti tokoh ekonomi global, maka pihak-pihak ini dapat mengirimkan surat pengajuan kepada Satgas COVID-19, baik fisik ke kantor BNPB maupun elektronik ke persuratan@bnpb.go.id dengan tujuan Kepala Satuan Tugas COVID-19 masing-masing minimal 3 hari dan 7 hari sebelum kedatangan. Nantinya, kedua kebijakan ini akan berlaku efektif sepenuhnya pada Jumat 7 Januari 2022 dengan penerapan yang dimulai sejak 4 Januari 2022
dengan harapan dapat memberikan waktu yang cukup bagi penyebaran sosialisasi kebijakan kepada petugas di lapangan maupun masyarakat. Pelaku perjalanan yang sampai ke Indonesia sebelum tanggal 4 Januari akan tetap menjalankan durasi karantina sesuai SE Satgas sebelumnya. Dan yang datang saat tanggal 4 Januari dan seterusnya akan menyesuaikan dengan apa yang tertulis di dalam Surat Edaran Satgas nomor 1 tahun 2022. Pun hal ini berlaku bagi negara tambahan asal kedatangan yang harus menjalani karantina lebih lama, yaitu Prancis dengan masa berlaku efektif bagi pelaku perjalanan yang datang di tanggal sejak surat edaran ini dirilis. Oleh karena itu, mohon petugas di lapangan dapat membantu memudahkan proses penyesuaian terkait waktu testing dan masa karantina pelaku perjalanan yang ada. Dimohon kepada seluruh media dan masyarakat mempedomani kebijakan ini dan ikut membantu sosialisasi peraturan demi pencegahan yang lebih optimal. Kita harus yakin dan percaya Indonesia mampu tetap mempertahankan kondisi kasus COVID-19 yang cukup terkendali. Terakhir, saya akan menyampaikan beberapa informasi tambahan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Hari ini, tanggal 6 Januari 2022, Polri melakukan launching aplikasi monitoring karantina presisi di Terminal 3 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta. Aplikasi ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memastikan karantina dijalankan secara disiplin dan tidak ada transmisi lokal khususnya terkait varian Omikron melalui upaya penyatuan data menjadi satu sistem sebagai visi bersama satu data nasional. Terkait dengan perjalanan luar negeri, Kementerian Perhubungan memprediksi kedatangan ke Indonesia akan mulai meningkat signifikan per tanggal 5 Januari hingga beberapa minggu ke depan, setidaknya sampai minggu ketiga bulan Januari. Sehingga langkah antisipasi direncanakan sedemikian rupa, termasuk keputusan untuk menunda segala bentuk perjalanan yang tidak mendesak dan terencana, apalagi dalam jumlah besar, karena akan memberikan risiko terhadap keberhasilan pengendalian COVID-19 pasca Nataru. Data COVID-19 per 5 Januari mencatat sebanyak 164 kasus Omikron di Indonesia. Demi menekan laju penularan Omikron, pemerintah Indonesia terus meningkatkan upaya screening ketat di pintu-pintu masuk negara serta menegakkan peraturan karantina tanpa pandang bulu. Satgas juga menghimbau pemerintah dan Satgas COVID-19 di daerah untuk mengencarkan upaya 3T agar dapat menghindari lonjakan kasus COVID-19 di komunitas akibat varian Omikron. Penelitian menunjukkan bahwa varian Omikron menyebabkan infeksi yang tidak terlalu parah. Meskipun begitu, saya mohon masyarakat tidak lengah serta tetap waspada melakukan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Hal-hal yang penting untuk kita catat adalah sampai kapanpun virus akan terus bermutasi. Ini adalah hal yang alamiah. Untuk mengantisipasi penularan dari varian-varian tersebut, kita perlu terus menjadikan protokol kesehatan sebagai budaya baru kita, tentu didukung dengan upaya vaksinasi dan dalam waktu dekat dengan menerima booster vaksin. Selanjutnya, terkait program vaksinasi booster, program ini akan segera berjalan, rencananya akan dimulai pada tanggal 12 Januari 2022 dengan target sasaran awal sebanyak 21 juta orang di bulan tersebut. Fokus utama vaksin booster adalah untuk memperkuat kekebalan komunitas di daerah, di mana kekebalan komunitas sudah mulai terbentuk. Sehingga program ini diprioritaskan terlebih dahulu bagi kabupaten atau kota yang capaian vaksinasinya sudah 70% untuk dosis pertama dan 60% untuk dosis keduanya. Status vaksinasi di tiap daerah dapat kita lihat bersama di https:vaksin.kemkes.go.id. Kami berharap untuk daerah yang belum memenuhi kriteria tersebut untuk dapat mengejar target vaksinasinya. Vaksin booster untuk saat ini
akan diperuntukkan bagi masyarakat berusia di atas 18 tahun dan telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari 6 bulan. Dengan peningkatan program vaksinasi, pemerintah Indonesia berupaya untuk berkontribusi besar terhadap komitmen dari WHO untuk mencapai target 70% populasi dunia telah tervaksinasi di pertengahan tahun 2022. Informasi terakhir yang saya ingin sampaikan bahwa menurut WHO, analisis data awal terkait penularan virus varian Omikron seperti di Inggris dan Afrika Selatan, serta hasil uji dari para produsen vaksin, menunjukkan bahwa meskipun tubuh telah memiliki kekebalan atau imunitas terhadap COVID-19 dari vaksinasi ataupun infeksi yang diderita sebelumnya, tetap terdapat kemungkinan untuk varian Omikron dapat lolos dari imunitas tubuh tersebut. Beberapa studi yang lain menyatakan bahwa antibodi spesifik yang terbentuk berkurang kemampuannya dalam melindungi terhadap Omikron. Namun, jenis kekebalan lain masih mampu melindungi. Untuk itu, mari kita terus menjaga kebugaran tubuh kita yang diiringi dengan pengadaan studi-studi ilmiah yang dapat menguatkan pengendalian COVID-19 di Indonesia. Demikian konferensi pers pada sore hari ini.